Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di update kali ini saya akan ngebahas Papa Jerome Powell yang akan speech nanti malam dan juga rilis data GDP second estimate yang turun dari sebelumnya minus 1,6% menjadi minus 0,6%. Tapi ini masih belum data final ya. Data finalnya itu nanti di tanggal 29 September. Dari data ini, beberapa expert sudah mulai menyimpulkan tentang Federal Funds Rate atau kenaikan suku bunga di tanggal 21 September mendatang. Dan juga saya akan ngebahas tentang Bitcoin dari segi fundamental sekaligus teknikalnya. Di update sebelumnya juga saya sharing posisi saya ke member Cuan Kripto open long Bitcoin di 2800 dan Ethereum 1558. Di grup diskusi Cuan Kripto saya menjelaskan take profit terhadap Bitcoin dan juga Ethereum. Ethereum 1700 itu sudah di take profit. Ethereum ada sedikit penguatan sampai ke 1720-an. Untuk teman-teman yang berminat gabung ke grup, nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan untuk teman-teman viewer di sini, saya minta tolong untuk di like dan subscribe ya. Kalau berkenan di share juga videonya, karena itu gratis dan kalian nggak ketinggalan infonya. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Yang pertama dari Jerome Powell speech. Jerome Powell nanti malam, hari ini tanggal 26 Agustus, lebih tepatnya itu jam 9 malam WIB, ada speech di Jackson Hole. Itu juga terkait dengan rilis data GDP, second estimate yang naik menjadi minus 0,6%. Secara teknikal, kalau GDP 2 kali atau 2 kuartal berturut-turut nilainya negatif, itu bisa dikategorikan sebagai resesi ekonomi. Sayangnya, dari pihak berwenangnya sana, resesi ekonomi itu di-redefine atau dibuat kembali definisinya dengan agak rumit. Untuk member Cuan Kripto itu udah saya jelaskan di tanggal 2 Agustus tentang apakah kita berada di resesi. Sebelumnya datanya itu minus 1,6% dan juga minus 0,9% per video tanggal 2 Agustus. Dan key points-nya, saat Jerome Powell nanti malam speak, para expert itu sudah bersiap kalau ternyata si Papa Powell ini very hawkish atau agresif dengan pernyataannya. Karena berdasarkan dari rilis data GDP aja, itu sudah menunjukkan sentimen positif di ekonomi, yaitu adanya kenaikan terhadap GDP. Dan para analis ini berpikir kalau ekonomi sudah baik-baik saja, si Jerome Powell kemungkinan akan menaikkan suku bunga tetap di 0,75% atau 75 basis point dibandingkan dengan 50 basis point atau 0,5%. Kalau suku bunga masih cukup tinggi, dampaknya ke ekonomi membuat pinjaman uang ke bank itu masih cukup mahal, yang bisa mengakibatkan consumer spending menjadi menurun. Kalau consumer spending menurun, roda ekonomi pun jadi sedikit melambat, dan efeknya ke saham maupun kripto adalah para perusahaan yang terlisting di pasar saham akan mengalami penurunan terhadap harga sahamnya, dikarenakan para investor saat bunga naik itu lebih mengamankan asetnya di bank. Karena suku bunganya lagi naik, otomatis uang yang dia simpan di bank juga akan naik. Begitupun juga dari sudut pandang lain, si perusahaan jika ingin ekspansi perusahaan dengan meminjam uang di bank, itu pengembaliannya juga akan lebih mahal. Maka dari itu pasar saham akan dinilai sedikit berisiko. Dan nampaknya ke kripto adalah pasar saham saja sudah dianggap aset yang sedikit berisiko, apalagi kripto. Kripto dan pasar saham itu korelasinya sangat positif banget. Apalagi semua itu terjadi di bulan September ya. Kemarin di update terakhir saya ngejelasin average return selama 60 tahun terakhir. Ini data rata-rata per 60 tahun terakhir tentang stock market. Di bulan September itu terjadi return negatif atau penurunan. Jadi kita sebagai trader atau investor udah ada bayangan nih atau gambaran. Saya juga bilang ke teman-teman di grup, kemungkinan di September saya akan lebih banyak untuk masuk dengan posisi short. Itu semua saya sharing, posisinya ada di grup member Cuan Kripto. Nanti di akhir video yang mau join dikasih tahu ya. Dari sudut pandang lain juga kita bisa memanfaatkan penurunannya di bulan September itu untuk cicil beli.
Karena kenaikan terbesar setiap tahunnya itu terjadi antara Oktober sampai ke Desember. Para analis biasa menyebutnya dengan Halloween Effect sampai ke Santa Claus Rally di bulan Desember. Tapi di balik semua itu, intinya adalah sifat dasar manusia yang gak suka banget yang namanya ketidakpastian. Dan emosional itu terbawa ke ranah money market. Uniknya di sini adalah para expert dan pelaku pasar itu sudah bersiap jika Papa Jerome Powell ini agresif. Dan teman-teman tahu sendiri, saat kenaikan suku bunga, padahal kan suku bunga naik, tapi market di kala itu ikutan naik juga. Hampir bisa dipastikan, safe to say, para pelaku pasar itu nggak suka yang namanya ketidakpastian. Kalau mereka sudah memprediksikan akan naik dan itu terjadi, atau si Papa Powell ini melakukan sesuatu sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar, market akan merespons secara positif. Contohnya di sini, tanggal 27 bulan 7, suku bunganya naik, tapi marketnya ikutan naik nih, ada pump. Agak berbanding terbalik kan memang dengan logika. Jadi ini info yang nggak banyak orang tahu. Beruntung teman-teman yang nonton saat ini, saya membocorkan sedikit rahasia tentang market. Jadi subscribe ya. Kita ngelihat dari sisi psychological, jadi hal seperti itu tuh di market memang lumrah banget terjadi. Pengalaman dan pengamatan saya dari segi psychological, emotional market, saya safe to say karena para pelaku pasar itu nggak suka kalau prediksinya salah. Dan kita langsung aja nih, sekalian analisis ke Bitcoin-nya. Mungkin teman-teman ngelihat sekarang Bitcoin seperti membuat bear flag ya. Ini ada pola panjang, lalu ada konsolidasinya. Saya juga melihat seperti demikian. Ada juga yang mengatakan ini itu termasuk bear flag. Tapi kalau saya, maksudnya pandangan saya itu kurang setuju ya. Karena kalau bear flag itu agak terlalu extend jauh banget, melebihi sampai polnya bahkan. Kalau yang terjadi sekarang ini bisa dikatakan bear flag, tapi kan belum konfirmasi. Gambaran halu aja secara bear flag itu kan targetnya kurang lebih setinggi dari polnya. Dan targetnya itu memang tepat banget di support sebelumnya di harga 19.000 sampai 18.700-an. Tapi kalau teman-teman pelajarin lagi, itu pattern nggak selalu 100% terjadi kok. Yang kemarin memang kebetulan nih, ini 100% terjadinya rising wedge sampai ke target. Itu juga udah saya peringatin ya di update cuan kripto sebelum-sebelumnya tuh. 2 kali update, awas terjadi drop dan kejadian. Member-member cuan kripto juga sempat ambil posisi short, dari atas saya juga ada posisi. Karena di tanggal 11 Agustus itu saya sharing ke teman-teman di member cuan kripto itu mau masuk posisi short terhadap Bitcoin di 24.600 sampai 24.800-an. Dan kurang lebih itu pucuknya banget. Jadi saat drop pun kita masih dapat cuan atau dapat keuntungan. Saya bukan takabur ya, maksudnya tuh saya kasih warning tentang resiko penurunan, kita bisa selamatkan aset bahkan dapat cuan juga. Dan untuk keadaan Bitcoin sekarang ini masih valid, maksudnya masih dalam ascending channelnya atau masih berada dalam bear flag. Teman-teman terserah mau menganggap ini bear flag atau bukan. Karena saya biasanya tuh trading di dalam patternnya atau memanfaatkan zona di dalam pattern untuk trading, nggak terlalu pusingin pattern. Kita juga harus ngelihat keadaan makro secara keseluruhan. Di time frame 4 jam ini kita ngelihat Bitcoin itu membentuk ascending channel. Momentum indikator masih berada dalam fase penguatan. Dan pandangan saya terhadap Bitcoin adalah masih cukup bagus selama Bitcoin berada di atas 20.700. Ini merupakan level terakhir atau warning terakhir bagi saya pribadi loh ya. Karena ini pandangan saya sendiri, saya share ke teman-teman. 20.700 ini merupakan level terakhir dari segi bulls untuk tetap mempertahankannya. Karena saat level ini dijebol lagi, resiko untuk menjebol langsung ke bawah nih, ke 19 ribuan lagi, bahkan bisa jebol. Karena di bulan September itu cenderung negatif ya returnnya. Itu akan sangat besar banget persentasenya. Tapi selama 2700 masih dipertahankan, still looking good. Mungkin beberapa dari kita dari time frame rendah ini ngelihat ada rising wedge lagi. Rising wedge merupakan pattern agak sedikit bearish ya, dengan target ke 20.900 sampai ke 21.000.
Tapi selama momentum indikatornya masih naik, itu masih oke kok. Sebagai trader, kita harus memanfaatkan apapun yang market kasih. Kalau bisa ngambil keuntungan ya, itu akan lebih bagus. Level 20.700 ini merupakan support yang cukup signifikan karena berbagai macam support itu bertemu di 20.700. Di 21.800 juga ada. Makanya sekarang ini jadi penahan terhadap Bitcoin. Secara short term, seharusnya sebelum akhir bulan ya, atau awal minggu di bulan September, secara teknikal harusnya kita akan dikasih lagi nih Bitcoin one last push minimal itu ke 22.300 sampai 22.600. Karena market itu nggak bergerak satu arah ya, ini koreksinya cukup parah loh damnya, kurang lebih sekitar 16%. Kita masih belum melihat ada koreksi naik dulu ke area rata-rata. Area rata-ratanya itu ada di 22.300 sampai 22.600-an. Dari area tersebut banyak mata trader melirik untuk masuk posisi jual atau short. Tapi harap hati-hati, itu bisa terjadi short squeeze. Bahkan si Bitcoin sampai ngetes lagi ke area 23.800. Kalau kita munculkan 200 weekly moving average, 200 weekly moving average Bitcoin itu ada di 23.000. Nggak nutup kemungkinan akan terjadi short squeeze dari area sana. Maksudnya itu harganya akan ke pump dulu ke area tersebut lalu baru dibanting. Jadi saat orang-orang ngelihat ada pump lebih signifikan di atas 22.800 misalnya, itu akan ngegiring para buyer untuk masuk atau retail trader untuk masuk, dan dari area sedikit di atasnya baru dibanting. Maka dari itu kita harus punya trading plan. Di grup Cuan Kripto saya ngajarin tentang money management dan juga cara saya take profit. Lalu kalau kita keluarkan Fibonacci retracement, golden zone-nya itu berada di 22.900. Itu mepet juga dengan 200 weekly moving average Bitcoin. Setidaknya kita dikasih dulu deh nafas sampai ke 22.300-an sampai 22.600-an. Untuk short term Bitcoin masih terlihat terkonsolidasi nih di zona ini. Dalam short term kita masih bisa ngelihat Bitcoin ngetes lagi 21.200 sampai 21.300. Di area tersebut terdapat demand bagi para trader dan kita akan ngelihat respon dari level ini. Seharusnya level ini bisa membawa kita ke target Bitcoin di 22.300-an. Tapi kalau ternyata ini aja nggak menahan, kemungkinan besar Bitcoin akan ngetes lagi ke 20.700. Kalau level ini dites lagi, probability untuk naik ke 22.600 itu jadi semakin kecil. Karena kalau sampai Bitcoin ngetes lagi level ini, para trader itu udah siap masuk posisi short dari level 21.600-an. Jadi kurang lebih seperti itu ya pandangan saya. Teman-teman bisa putar ulang lagi aja videonya kalau masih kurang paham. Dan juga bagi teman-teman di sini yang mau join ke grup bersama kita di Cuan Kripto, di sana kita ngebahas banyak koin, teman-teman bisa request juga, dan juga saya sharing kapan saya masuk market. Jangan lupa tolong like dan subscribe channelnya. Untuk yang berminat gabung bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau ngasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat
100 pendaftar pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini, ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.